kan si obat atau kosmetik sudah ada BPOM-nya, tetapi sekali dicek ternyata produk berbeda. Ya. Bagaimana itu Pak? Kok kita melaporkan ke BPOM, terus ada nggak tindakan gitu dari BPOM atau sudahlah gitu? Nah, terbaru. BPOM sebenarnya yang Mobile. generasi awalnya itu namanya cek BPOM. Ya. BPOM.Pontianak. Gitu. Jadi Podcast Rebel. Yuk ngopi, yuk kolaborasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Rebel. Yuk ngopi, yuk kolaborasi. Hari ini kita udah dapat teman kolaborasi kita, Bapak Fauzi Ferdiansah SIAPT ya Pak? Ya. Kepala BPOM di Pontianak. Ya, Pak. Selamat datang Bapak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar apa namanya? Podcast Rebel Pak. Podcast Rebel. Iya, remaja Bangka Belitung Laut. Remaja Bangka Belitung Laut. Mantap. Iya Pak, ini kan dari BPOM ya Pak. BPOM itu apa sih Pak sebenarnya? Yang kita tahu kan kalau setiap kita beli makanan atau beli obat ada BPOM, ada BPOM-nya enggak gitu kan? Ya, ada BPOM-nya enggak. Iya. Jadi ini institusi pusat kita namanya Badan POM, ya, Badan Pengawas Obat dan Makanan. Nah, Badan POM ini punya UPT di daerah. Di daerah itu namanya Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan. Nah, untuk di Pontianak, di Kalimantan Barat namanya Balai Besar POM di Pontianak. Ya, memang kita menggunakan nama Pontianak, tapi karena kita ini instansi vertikal, instansi pusat, gitu, jadi tidak di bawah pemerintah daerah gitu ya, tidak di bawah gubernur atau bupati atau wali kota. Nah, jadi kita menggunakan nama Pontianak hanya untuk domisilinya, bahwa kantor kita ada di Pontianak. Tapi wilayah kerja kita itu se-Kalimantan Barat, gitu. Jadi wilayah kerja kita ini se-Kalimantan Barat karena kita belum ada di kabupaten kota. Belum gitu. ada cabang-cabang gitu ya Pak di Gitu. kabupaten-kabupaten. Kecuali memang ada satu sih baru tahun 2018 itu kita punya namanya Loka POM di Kabupaten Sanggau. Nah, itu karena awalnya kita punya beberapa pos namanya, pos POM, pos pengawasan obat dan makanan, itu di perbatasan. Ya, jadi ada di Aruk, di Entikong gitu ya. Nah, untuk Badau kita memang belum hadir. Jadi baru ada di Aruk dan Entikong. Nah, yang Entikong ini tadinya hanya sekedar pos, kita naikkan klasifikasi unitnya jadi namanya Loka, yaitu setingkat eselon 4. Jadi Loka POM di Kabupaten Sanggau. Gitu. Jadi ada pos-posnya untuk bisa memudahkan nanti pengawasan di perbatasan dan Sanggau dengan Sekadau gitu. Tapi untuk wilayah yang lainnya dan perbatasan di Aruk itu semuanya masih dari Balai Besar POM di Pontianak gitu. Jadi pengawasan kita dari Pontianak ke seluruh wilayah. Ya, hari ini mungkin teman-teman yang di lapangan gitu ya ke Pontianak gitu ya, besoknya ke Sambas gitu ya, nanti di lain waktu nanti ke Kapuas Hulu gitu ya, kemudian juga nanti besoknya lagi ke Ketapang, terus seperti itu. Oh, jadi keliling ya Pak. Pengawasan gitu. Jadi kita adalah instansi pemerintah yang diberi tugas ya, diberikan mandat dari pimpinan presiden, tentunya juga mandat dari rakyat Indonesia untuk memberikan jaminan gitu ya, mutu dan keamanan obat dan makanan gitu. Jadi ini kita institusi yang cukup berat tugasnya, karena kalau cerita obat dan makanan memang secara regulasi disebutkan hanya obat dan makanan. Ya, obat dan makanan. Cuman makanan itu kan termasuk minuman ya. Makanan itu termasuk minuman, dan obat atau sediaan farmasi itu sebenarnya termasuk di dalamnya obat tradisional, kosmetika dengan suplemen kesehatan. Jadi kosmetik itu tergolong ya Pak, tergolong obat-obatan. Iya. Jadi itu semua produk yang kita gunakan selama 24 jam dalam satu hari. Oh gitu. Gitu. Kalau kosmetik kan ya mbaknya pakai kosmetik, ya kan? Nah, nanti masnya bangnya juga pakai kosmetik juga sebenarnya. Kalau bangun tidur kita mandi itu, udah pakai sabun mandi, sabun cuci muka, sampo, pasta gigi, ya, atau cuci mulut, kemudian nanti pakai parfum, itu semuanya kosmetik. Iya. Dan terdaftar di Badan POM, dan kita termasuk diawasi. Kalau misalnya yang lipstick, yang eyeliner, blush on segala macam itu namanya kosmetik yang dekoratif, gitu. Nah, nanti mulai dari deodoran itu kosmetik, gitu, parfum itu kosmetik. Jadi, semuanya terdaftar di Badan POM ya, baik yang nanti provinsi dalam negeri ataupun di impor dari luar. Nah, gitu. Jadi cukup berat nih tugas kita mengawasin
produk yang begitu banyak dan digunakan oleh masyarakat Indonesia ini selama Karena masyarakat 24 luas jam. ya, 24 jam lagi Iya, Pak ya. mungkin tidur juga masih pakai. Apa gitu. sih Pak sebenarnya yang Ah. diawasi itu dari obat-obatan itu, dari kosmetik, dari Ah. makanan, dari minuman? Iya, jadi kita Apakah umum dulu nih ya. cara Nah, buatnya atau apa atau bahan-bahannya gitu Pak? Iya. Intinya semuanya diawasin. Jadi Semuanya ya Pak ya? nggak maruk ya, cuman ya ini amanahnya tugasnya beginilah gitu ya. Jadi intinya kalau singkatnya itu mutu dan keamanan. Kalau nanti di obat itu ditambah dengan khasiat ya, kebermanfaatannya ataupun dengan efek sampingnya. Jadi pengawasan yang kita lakukan namanya pengawasan full spectrum. Jadi ada pengawasan yang sifatnya pre-market. Ya. Nah, pre-market itu pengawasan sebelum produk itu beredar. Ya. Ada yang post-market, ada pengawasan setelah produk ini beredar. Nah, apa yang dilakukan ketika pre-market? Sebelum produk ini beredar, sebelum produk ini dapat izin edar, gitu ya, sebelum produk ini diproduksi. Jadi kita melakukan evaluasi, kita melakukan penilaian, ya. Nanti ada hasil ujinya, kemudian juga sarana produksinya juga kita cek. Ya, sarana produksinya apakah sudah memenuhi syarat atau belum, memenuhi ketentuan atau tidak gitu ya. Sanitasi higienenya, Layak konsumsi proses atau tidak gitu ya, Pak ya? Gitu ya. Gitu. Personelnya gitu ya dan lain-lain. Prosedur-prosedurnya gitu. Nah, itu dari sarananya. Ini kita punya ruangan nih gitu ya. Oh, iya. Dindingnya seperti apa, jendelanya seperti apa, lantainya seperti apa, sekat-sekat seperti apa, alur produksinya seperti apa. Nah, itu dicek semua. Artinya disiapkan sebelum memang bisa produksi. Sebelum bisa produksi kemudian dan yang kedua, edar. kita cek juga produknya. Coba diproduksi, riset developmentnya gitu ya, entah dia produksi sebagian, nanti kita cek di laboratorium atau mungkin nanti dari pelaku usahanya juga mengujikan di laboratorium gitu ya. Kita cek, kita verifikasi apakah memenuhi syarat standar untuk obat dan makanan atau belum gitu. Kalau itu sudah oke, nah nanti kita cek satu lagi ada namanya label gitu. Nah, label juga termasuk yang di ini ya, termasuk yang di kita evaluasi gitu. Oh iya. Nanti ada ketentuan label, tulisannya harus seperti apa. Nggak boleh, kalau pangan nanti tidak boleh ada pencantuman khasiat gitu ya. Oh. Nanti kalau label kosmetik boleh mencantumkan gambar seperti apa, seperti apa yang nggak boleh gitu ya. Obat tradisional atau jamu atau herbal gitu ya. Nanti ada juga ketentuan labelnya. Obat juga nanti ada. Jadi dari informasi wajib misalnya yang ada di dalam label gitu ya. Nah, misalnya nama produk pasti ada gitu kan. Nah, cuma nanti ada komposisi ya kan, cara pakai gitu ya. Siapa produsennya, alamat produsennya di mana, kemudian nomor izin edarnya, tanggal kadaluarsanya gitu ya. Mungkin nanti ada sertifikasi halalnya gitu ya. Ada kode produksinya, ada berat bersih atau volumenya. Nah, itu ada informasi-informasi yang wajib dia ada di dalam label. Kita evaluasi. Gitu. Nanti kalau udah oke semua, baru kita keluarkan namanya nomor izin edar. Itu baru di pre-market. Berarti kalau kita punya produk tidak hanya sekedar ini produknya, pembuatannya seperti ini, berarti BP POM juga mengawasi dari awal lah Pak ya, ada alur-alur tertentunya juga ya Pak? Betul. Apalagi nanti kalau bicara obat, ini lebih panjang lagi. Kalau obat sebelum nanti keluar nih ya, mungkin memperhatikan kemarin proses keluarnya izin edar vaksin, itu cukup panjang. Jadi ada pre-klinik dulu. Jadi si obat ini sebelum dipakai di manusia dicobakan dulu di hewan uji. Ya, aman atau enggak gitu. Cukup panjang. Habis itu nanti ada uji klinik. Uji klinik itu ada tahap 1, tahap 2, tahap 3 gitu ya. Nanti dicek keamanannya, kemudian nanti yang terakhir dicek efikasinya atau efek terapinya gitu ya. Kemudian juga dicek efek sampingnya gitu ya. Nah, yang dinamakan nanti obat itu adalah satu produk yang memang efek terapinya, manfaatnya itu lebih besar daripada efek sampingnya. Nah, gitu. Karena kan market selesai. Pas vaksin itu kan, pas awal-awal vaksin kan, maaf ya Pak banyak yang isu berkembang karena vaksin jadi orang itu meninggal atau bagaimana gitu kan Pak. Berarti vaksin juga sudah dicek ya Pak ya? Harus wajib. Jadi sebelum produk ini diproduksi, sebelum produk ini dirilis, harus melalui tahapan-tahapan itu ya. Kalau bicara obat, vaksin itu termasuk obat. Ya. Itu memang prosesnya agak lebih panjang lagi gitu ya. Karena kita harus pastikan dia kan sebenarnya sedikit saja kan kadarnya itu. Nah, cuman kadar yang sedikit itu dia bisa mempengaruhi efek dalam tubuh gitu ya.
Dan obat yang sudah rilis, yang sudah penelitian panjang pun itu pasti ada efek sampingnya. Pasti ada. Silakan baca nanti di setiap label obat itu pasti ada efek sampingnya gitu. Nah, selama efek sampingnya ini tidak lebih besar dari efek terapinya, maka kita masih sebut dia obat. Nah, apabila nanti efek terapinya efek sampingnya lebih besar daripada manfaatnya atau efek terapinya, maka kita nanti melakukan evaluasi, biasanya bisa dilakukan penarikan, pencabutan gitu ya. Nanti biasanya juga seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi ataupun nanti kondisi di masyarakat, biasanya itu bisa saja terjadi gitu. Penarikan atau misalnya pemusnahan atau pencabutan nomor izin edar obat yang sudah beredar. Nah, gitu. Jadi aman asalkan kondisi badannya sudah dipastikan fit, harus lah Pak ya. Kalau obat kan memang digunakan untuk orang yang sakit. Ya, tapi kalau vaksin kan tidak. Oh, vaksin maksudnya. Maksud saya vaksin. Iya. Betul. Kalau vaksin nanti mungkin ada ininya dulu ya, kajian Pemeriksaan dari kesehatan sebelumnya. Dulu ya, gitu ya. Jadi dari dokter, dari tenaga kesehatan mungkin nanti yang expert menjelaskan ini gitu ya. Dia harus fit karena nanti akan ada reaksi di dalam tubuhnya, ya kan? Ibaratnya kan itu dimasukkan virusnya. Yeah. Virusnya yang kita takutkan itu misalnya ya COVID gitu ya, kita nggak mau kena COVID, tapi vaksin kan kita memasukkan virus COVID-nya gitu ya, walaupun sudah dilemahkan atau diinaktif gitu ya. Artinya dia fungsinya adalah untuk merangsang antibodi dalam tubuh gitu ya, sistem kekebalan tubuh kita supaya muncul gitu ya. Nanti kalau ada reaksi demam, ada reaksi yang lain-lain lah, itu sebenarnya reaksi normal ketika sistem kekebalan tubuh itu memang sedang dibangun gitu. Sebenarnya itu reaksi normal. Gitu. Jadi bukan sebuah efek samping yang berat begitu lah ya. Iya. Nah, gitu. Terus bagaimana sih Pak cara kita untuk mengecek? Mengecek apakah Badan POM ini nih, Badan POM ini suatu produk benar atau tidak terdaftar di BPOM. Seperti itu Pak. Nah, kalau pengecekan itu sudah masuk ke dalam tahap sebelumnya tuh, sesudahnya. Kalau tadi kita cerita pre-market, ini kita akan cerita di post-market. Post-market ya Pak? Post-market itu adalah produk kita tadi sudah dapat izin edar, ya kan? Kemudian juga sudah diproduksi, kemudian beredar. Sudah beredar. Dibeli, dikonsumsi. Nah, itu juga kita melakukan pengawasan, gitu ya. Kita tetap sampling, gitu ya. Kita tetap sampling produknya, kita uji di laboratorium kita. Laboratorium kita ini sudah terstandar ISO 17025. Jadi secara nasional dan internasional itu sudah bisa dijamin lah hasilnya ya, sudah valid gitu ya. Kemudian juga nanti ada pengawasan iklan. Nah, iklan-iklan juga banyak nih harus diawasin nih, obatan makanan ya, jangan sampai berlebihan gitu ya, dan lain-lain. Kemudian juga label nanti dicek lagi. Nah, untuk masyarakat tentunya juga bisa mengecek gitu ya. Nah, bagaimana caranya itu Pak? Kita ada namanya aplikasi BPOM Mobile yang terbaru. BPOM Sebenarnya yang generasi Mobile. awalnya itu namanya Cek BPOM. Ya, kalau nanti teman-teman punya yang rata-rata kayaknya sudah punya punya Android ya. semuanya Pak. Kalau di Android nanti di Play Store, atau misalnya kalau di di produk Apple bisa di App Store ya. App Store. Nah, gitu bisa download. Kalau yang generasi pertama namanya Cek BPOM. Cek BPOM ya tapi Pak. sampai sekarang juga masih bisa difungsikan. Nah, tapi kalau itu kita harus ngetik gitu, nama produknya apa atau nomornya berapa gitu ya, atau siapa produsennya gitu. Nah, ada yang generasi terbaru namanya BPOM Mobile. Kalau BPOM Mobile nanti kita buka aplikasinya, setelah download itu ringan kok, nggak akan membebani karena servernya di pusatnya kita. Setelah dibuka nanti di situ ada scannernya. Nah, ada scannernya. Kalau yang generasi baru, jadi nanti semua produk obat dan makanan nih, saya kasih contoh yang ini ada namanya 2D barcode ya, atau barcode 2 dimensi. Nah, ini yang kotak-kotak kecil-kecil gitu ya. Nah, mungkin sering lihat. Ini 2 nih. Ya. Kalau barcode yang panjang-panjang itu namanya barcode ya. Yang sering di-scan mungkin di supermarket gitu ya, di minimarket untuk harga biasanya. Nah, kita sudah wajibkan juga produk obat dan makanan itu memiliki 2D barcode. Nah, 2D barcode ini nanti akan matching dengan scanner yang ada di BPOM Mobile. Gitu. BPOM tinggal dibuka, di-scan, nanti akan keluar nama produknya. Cocok nggak? Namanya produknya
A gitu ya, kemudian nomor pendaftarannya berapa gitu ya, terus siapa produsennya gitu ya, komposisinya apa, semua nanti muncul datanya di Bepom Mobile itu. Bepom Mobile, di tangannya teman-teman semua. Jadi teman-teman yang mau tahu silahkan kalau download. lain datanya, nah itu berarti mungkin palsu atau mungkin ilegal gitu ya. Silahkan download BPOM Mobile, Bepom Mobile di aplikasi Play Store atau App Store. Jadi tidak ragu lagi ya Pak ya, apakah ini sudah ada Bepomnya atau Bepomnya benar atau tidak produknya gitu Pak ya. Bagaimana tuh Pak? Produk obat dan makanan ya, termasuk tadi kosmetik, obat tradisional, juga suplemen. Jika misalnya menemukan obat atau makanan, kebanyakan sih obat atau kosmetik, sudah ada BPOM-nya, tetapi sekali dicek ternyata produk berbeda. Ya. Bagaimana itu Pak? Kok kita melaporkan ke Bepom, terus ada nggak tindakan gitu dari Bepom atau sudahlah gitu? Nah, untuk melaporkan satu produk tertentu itu bisa macam-macam. Tadi di aplikasi Bepom Mobile itu juga ada. Jadi situ ada fitur untuk scan. Nah, tapi ada juga fitur untuk pengaduan. Oh, jadi bukan hanya sekedar cek? Bukan hanya sekedar cek. Langsung di situ juga bisa. Bahkan itu sebenarnya sudah di-tag secara geospasial ya. Karena kalau untuk mengaktifkan nanti aplikasi itu, dia harus ada mengaktifkan GPS juga. Jadi di mana kita menyekan, kemudian juga di mana lokasi kita melakukan atau ada pengaduan, itu langsung bisa didetek oleh comment center kita. Nah, begitu. Jadi itu cara pertama, bisa melalui tadi Bepom Mobile. Yang kedua, kita punya channel-channel medsos gitu ya. Di Facebook ada, di Instagram ada gitu ya, di Twitter ada. Nanti mungkin tinggal di browsing aja sebenarnya. Jadi nggak usah dihafalkan. Jadi kalau cari Instagram Bepom apa Pontianak, nanti dia keluar gitu. Ulangi lagi Pak, boleh Pak? BPOM Pontianak? Bepom Pontianak aja gitu. Oh ya, gitu aja di Instagram. Di Instagram. Bepom.pontianak. Gitu. Jadi yang lain-lain juga kayaknya tinggal di browse lah. Oh, gitu tinggal ya, di medsosnya. Atau misalnya lewat WA. Nah, ini saya buka WA-nya ya. Pengaduannya bisa lewat WA? Bisa lewat WA? WA juga bisa. Jadi ada apa namanya ya? Karena kan kalau WA nih ada mungkin masyarakat yang kita temui agak jauh gitu ya dari kota. Dia tidak familiar misalnya dengan medsos. Nah, tapi dia ya sudah lumayan lah cukup familiar dengan smartphone dengan WA. Nah, kemudian enaknya juga kalau WA bisa kirim tulisan, bisa kirim gambar, bisa kirim video juga, gitu ya. Jadi interaksinya juga nggak kalah lah dengan medsos. Nah, gitu ya. Berarti lebih simpel kalau WA mungkin Pak ya? Iya, betul. Nah, ini WA-nya di 0822 55 47 0600. 0822 554 70 600. Jika ada yang ingin mengadukan pengaduan, produknya tidak sesuai dengan Bepom yang tertera, di situ mungkin bisa ajukan pengaduan biar sebagai konsumen kita juga tidak boleh diam saja gitu kan Pak kan? Betul. Kalau nanti dekat ya bisa langsung ke kantor. Ada beberapa juga masyarakat yang langsung ke kantor langsung bawa produknya. Pak, ini kemarin ada produk kita mengandung apa ya kemarin ya? Kayak mengandung cacing gitu, mengandung jamur gitu. Ada seperti puding gitu ya. Nah, itu nanti kita akan turun, kita akan investigasi. Dicek gitu. Ya, kalau nanti semua hasil pengawasan kita, hasil pemeriksaan kita baik di sarana produksi, di sarana distribusi, di retail, plus juga sarana pengaduan, pasti kita akan tindak lanjut. Kalau nanti ada terjadi penyimpangan gitu ya, pelanggaran, nah kita nanti macam-macam pola tindak lanjutnya. Ada yang nanti kita kasih peringatan, ada yang kita kasih sanksi administratif, misalnya disuruh tarik produknya gitu ya, atau disuruh musnahkan produknya. Kalau masih bandel. Kalau masih bandel, nah itu teman-teman pemeriksaan tuh yang turun. Kalau masih bandel, kita punya fungsi yang namanya penindakan. Oh gitu Pak. Nah ini satu bagian penindakan ini isinya kita punya intelijen, ya baik intelijen di lapangan langsung ataupun yang cyber. Nah kita punya cyber patrol juga nih. Beberapa kasus kita dapatkan memang dari dunia maya gitu ya. Punya intelijen, kemudian juga punya penyidik. Nah,
Dari BPOM-nya? Dari Badan POM gitu ya. Badan Jadi kita POM-nya. bisa langsung memproses hukum seseorang gitu ya, tidak harus melalui polisi gitu kan. Karena kita sudah dididik sama seperti polisi di Diklatreskrim di Megamendung. Kemudian juga kita diberikan kewenangan sebagai penyidik. Nah, gitu. Kalau karena kita PNS jadi penyidiknya yang pegawai negeri sipil ya. Sipil gitu. Pegawai negeri sipil. Nah, kalau yang di Polri kan namanya penyidik Polri gitu. Tapi ininya sama gitu ya. Nah ini misalnya gini contohnya. Nah ini saya juga adalah saya atasan penyidik gitu ya. Saya juga penyidik. Nah di bawah saya punya tim penyidik yang bisa memproses hukum, melakukan proses pro justisia. Kalau memang orangnya bandel nggak bisa dibina. Istilahnya kita kalau nggak bisa dibina terpaksa dibinasakan gitu. Jadi nanti tag-nya kita kalau jalan rutin kita pembinaan ya pakai ini gitu ya. Tapi kalau misalnya udah nggak bisa ya kita tukar switch pakai ini. Oh gitu, ditukar di switch gitu ya. Sama surat-suratnya tertentu ya. Gitu. Jadi harus ada efek jerah karena ini masalah obat dan makanan ini apa ya? Kadang sensitif gitu ya. Orang tuh bisa mengalami gangguan kesehatan yang serius gitu ya. Bisa juga melakukan bioterorisme gitu ya. Jadi masalah keamanan negara juga ini masalah obat dan makanan ini cukup sensitif gitu ya. Ini kalau ada RI1 nih, RI1, RI2 itu kita yang periksa, kita yang jaga. Kita namanya ada fungsi lain namanya food security. Gitu. Jadi sebelum disajikan nih misalnya di meja, kita tes dulu semuanya makanannya untuk khusus RI1, RI2 gitu ya atau kepala negara dari tetangga gitu ya. Kita cek gitu. Karena apa? Jadi turun langsung mengecek makanannya, Pak. Cek makanannya. Turun langsung. Merasakan makanannya juga. Bukan dirasakan, dicek. diuji. Iya, diuji maksud saya. Diuji. Apakah mengandung misalnya racun atau enggak gitu kan. Nah, ini kan bahaya kalau untuk tingkat RI1, RI2 ya, presiden, wakil presiden kan kalau terjadi sesuatu di makanannya kan iya nggak lucu gitu ya. Presiden kita kok nggak dijagain gitu kan ya, gitu. Artinya ya kalau kita yang keracunan sih mungkin nggak terlalu heboh gitu ya, tapi kalau yang presiden keracunan gitu kan, jangan. Itu bisa goncang negara kan. Ya, nah betul. Itu juga salah satu fungsi kita yang kita jalankan nih. Kemarin baru ada RI2 datang kan, RI1 juga kemarin baru datang. Nah itu kita kawal terus untuk makanan. Baru tahu saya nih Pak, jadi diperiksa juga gitu ya Pak? Iya diperiksa juga. Jadi isu obat amanan memang ya cukup sensitif lah gitu ya. Vaksin juga awal-awal orang takut mungkin ya karena mungkin baru gitu ya. Vaksinnya baru udah dicoba belum, aman belum gitu ya. Kabarnya kalau pakai vaksin ini nanti begini begitu, nanti bisa menimbulkan kematian apa segala macam gitu. Wah pokoknya isu hoaxnya banyak gitu. Tapi ya kita kaji itu dengan benar-benar, kita nilai dengan benar-benar supaya mutu dan keamanannya itu terjamin. Nah gitu. Ini isu yang masih hangat nih Pak untuk ibu-ibu nih. Apa nih? Sirup. Obat sirup ini juga. Kan apakah paracetamol lah atau macam-macam lah namanya itu kan kita juga nggak ini kan Pak. Apakah sudah aman sekarang untuk dikasih obat sirup untuk anak-anak? Ini harus agak panjang dan pelan-pelan ya. Oh iya boleh Pak. Jadi kalau untuk kondisi sekarang dulu ya, kondisi sekarang dulu apa namanya ya? Obat sirup itu sudah digunakan ya sama yang sudah kita rilis dari Badan POM, artinya sudah melalui pengkajian gitu ya. Ada juga yang pengujian kita sudah rilis yang terbaru gitu ya, ada 168 jenis. Nah itu sudah oke lah langsung bisa digunakan dikonsumsi gitu ya. Nah, tapi mungkin Pak begini, sesuai dengan aturan pakainya gitu ya. Nah, cuma kan sekarang tahu nggak yang 168 itu apa saja? Nggak tahu kan? Nah terkadang ini memang kita press release dari kita ini kita sudah umumkan 168 aman untuk bisa digunakan gitu ya gitu. Nah tapi untuk komunikasi ke masyarakat kan agak sulit nih gitu ya, obat mana dia boro-boro baca mau 168 nanti dari seratusan itu ada yang obat demam, ada yang antibiotik, ada yang anti alergi gitu ya, macam-macam gitu ya, bingung juga. Nah sebenarnya yang paling simpel dalam kondisi sekarang adalah ketika kita menggunakan obat, ketika kita sakit, kita pertama membeli obat itu di sarana pelayanan kesehatan atau sarana pelayanan kefarmasian, ya, di toko obat, di rumah sakit, di apotek, di klinik, gitu ya. Karena apa? Karena di situ ada nakes.
di situ ada penanggung jawab. Ya. Nah, mereka yang sudah lebih expert, sudah lebih ahli gitu ya, tahu ini obat apa, listnya apa yang sudah aman gitu ya. Kemudian juga produk obat apa yang tersedia di situ. Nah, itu mereka sudah jauh lebih paham gitu ya. Jadi kita tinggal datang ke sarana pelayanan kesehatan atau kefarmasian itu, kita minta diberikan obat yang sudah aman gitu. Mungkin kita nggak harus masyarakat umum nih ya, tidak harus menghafalkan list yang banyak itu. Yang gitu ini ya. yang itu, yang ini yang itu. Gitu. Nanti bingung kalau lagi. Kalau obat batuk gitu ya, harus bla 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 gitu kan Pak. Iya. Nanti kalau ada yang bertanya kepada memang kita jawab gitu ya. Cuman nanti kalau semuanya nanya kemudian ya lama juga jadinya ya. Mending langsung aja ke sarana pelayanan kesehatan yang resmi ya. Yang resmi. Gitu. Dan jangan beli obat di warung. Sebenarnya obat itu nggak boleh ada di warung. Oh gitu ya Pak? Iya, obat itu harus, walaupun obat bebas ya, harus ada di sarana pelayanan kesehatan atau di sarana pelayanan kefarmasian, gitu. Jadi nggak boleh sebenarnya beli obat itu di warung, karena ya itulah kalau saya turun ke lapangan masih aja lah ada masyarakat yang beli obat keras misalnya gitu ya di warung, kadang antibiotik juga gitu ya. Padahal nanti cara pakainya kan berbeda gitu. Mungkin juga Pak kalau di warung atau di bukan tempat kesehatan gitu kan, bukan di tempat apotik atau tempat farmasi, mungkin perbedaan cara penyimpanan atau bagaimana kan Pak? Penyimpanan obat itu nanti masing-masing itu punya cara penyimpanan. Ini suhunya harus kayak di bawah 25, ada yang 25 sampai 30. Ada yang di bawah 15. Itu ada yang 2 sampai 8. Ada yang bahkan harus disimpan dalam suhu beku gitu ya. Nah gitu, itu memang juga salah satu faktornya. Kalau di warung kan dia pasti nggak paham ya. Dengan obat yang sama kok yang A berbeda dengan yang B, ternyata yang A ini agak lembab mungkin dari yang B misalnya. Betul. Seperti itu. Bisa jadi terjadi seperti itu, betul. Tapi sekali. nanti jadinya di masyarakat itu obat palsu. Seperti itu. Seperti ini kan Pak, yang lalu-lalu ada beras plastik, telur. Itu gimana tuh Pak dari Badan POM tuh Pak? Ini kita angkat lagi nih Pak. Sama apa tuh Pak kemarin? Kalau isu-isu seputar makanan sebenarnya ada yang hoax, tapi ada juga yang butuh pengertian ya. Iya. Jadi kalau kayak kemarin beras plastik gitu ya, terus kemudian garam mengandung kaca, telur plastik, itu sudah jelas kita sebutkan hoax ya, atau berita bohong gitu ya, berita tidak benar gitu. Nah beda misalnya nanti kalau ada isunya susu kental manis kemarin gitu ya. Nah itu susu kental manis itu tidak hoax, maksudnya produknya ada gitu ya. Memang susu kental manis, gitu ya, judulnya susu kental manis, tapi harus ada koridornya gitu. Penggunaannya itu tidak untuk seperti susu formula untuk anak. Ya. Oh jadi tidak untuk memenuhi usia tertentu lah ya Pak. Gizi. Oh iya. Nah kadang-kadang ini yang masih ditemui juga di masyarakat. Karena mungkin susu formula mahal, jadi dia beli susu kental manis untuk anaknya gitu. Padahal itu lebih banyak gulanya dan tidak cocok untuk anak-anak atau untuk pertumbuhan anak gitu ya. Bukan peruntukannya, walaupun judulnya susu kental manis, tapi biasanya dia hanya untuk topping gitu ya, untuk tambahan-tambahan, tapi bukan sebagai minuman. Nah itu juga harus dipahami benar gitu. Karena nanti di label sebenarnya bunyi gitu, tidak untuk digunakan anak usia sekian. Nah gitu, sebenarnya ada tulisan itu gitu. Makanya label itu tadi penting gitu, kita evaluasi di awal, kemudian juga pada post marketnya juga kita lihat. Nah itu yang harus dipahami. Jadi susu kental manis berbahaya? Jawabannya ya bisa iya, bisa enggak. Iya. Kalau sesuai dengan ketentuannya ya bisa jadi tidak gitu kan ya gitu. Tapi kalau misalnya salah penggunaannya gitu ya, ya bisa jadi menimbulkan bahaya atau efek yang minimal, efek yang tidak diinginkan lah misalnya gitu ya. Nah seperti itu gitu. Iya, ini karena waktu nih Pak, jadi terakhir nih Pak. Iya. Makanan apa saja? Ini kan banyak penggiat UMKM nih Pak di sekitar sini nih. Yeah. Makanan apa saja yang harus dipasang label BPOM? Iya. Kalau untuk yang harus didaftarkan di Badan POM, pertama obat itu wajib. Ya. Itu harus di Badan POM. Yang kedua obat tradisional seluruhnya atau herbal gitu ya, itu semuanya harus di Badan POM gitu ya. Kecuali kalau jamu yang gendong itu enggak jamu wajib. Gendong enggak ya Pak ya. Okay. Kemudian kosmetik itu juga semuanya harus di Badan POM ya.
pendaftaran produknya ya. Gitu. Kemudian pangan. Nah, pangan ini akan terbagi dua. Kalau pangan ada yang harus di Badan POM, ada yang bisa di Dinas Kesehatan, atau sekarang mungkin sudah pelayanan terpadu ya, satu pintu ya, DPMPTSP gitu ya. Nah, atau di pemerintah daerah gitu. Nah, untuk yang di DPMPTSP atau yang di pemerintah daerah atau di Dinas Kesehatan, itu yang industri rumah tangga. Untuk pangan industri rumah tangga, ya mungkin kayak frozen food atau Pak gimana bikin nugget atau apa gitu kan, kita frozen kan. Bedanya apa dengan yang Badan POM? Yang pertama yang harus dilihat adalah kalau yang untuk yang industri rumah tangga itu adalah produk pangan resiko rendah. Produk pangan resiko rendah. Resiko rendah gitu ya, seperti keripik gitu ya, atau olahan makanan yang lainnya gitu ya. Atau dia industrinya masih di rumah gitu ya. Kemudian juga menggunakan alat yang manual sampai semi otomatis. Nah, tapi kalau makanannya sudah pangan resiko tinggi, sebenarnya yang rendah juga bisa di Badan POM, tapi kalau misalnya skala industrinya besar gitu ya. Kalau untuk di Badan POM tuh pangan resiko tinggi atau industrinya sudah besar di luar rumah gitu ya, menggunakan alat otomatis, itu nanti wajib ke Badan POM ya, atau MD gitu kalau logonya. Nah, pangan resiko tinggi itu contohnya apa tadi? Nugget, gitu frozen ya. food itu. Frozen food itu rata-rata pangan resiko tinggi. Iya. Ya, jadi dia harus ada suhu penyimpanan khusus gitu ya. Kemudian juga karena mungkin banyak dagingnya sehingga dan basah gitu ya, sehingga proteinnya itu cukup tinggi, kemudian kadar airnya cukup tinggi gitu ya, aktivitas airnya cukup tinggi. Nah, itu akan mempengaruhi kerentanan dari produk, dan itu tidak diberikan izinnya di industri rumah tangga. Itu harus di Badan POM karena nanti standar produksinya lain, kemudian cara pengawasannya juga lain, lebih ketat. Standarnya akan lebih tinggi karena kita kalau memproduksi nugget, sosis gitu ya, rantai dinginnya itu, cold chain-nya itu harus bisa dijamin juga, tidak hanya dari produksinya dingin, tapi nanti distribusinya ternyata tidak melalui pendingin. Nah, di rumah kan kita harus simpannya di pendingin ya kan. Nah, itu dia wajib ke MD gitu, tidak akan diberikan ke PJRT gitu. Atau nanti ada pangan-pangan fortifikasi itu pangan-pangan yang diberikan zat gizi tambahan. Kalau kita beri garam ada yodiumnya kan. Nah, itu kan ditambahkan sama pelaku usaha dan itu wajib, yang jadi kewajiban pelaku usaha gitu ya. Atau kita beli tepung terigu, pernah tahu nggak ada zat gizinya di situ? Iya, itu ditambahkan juga tuh, sama kayak garam. Garam itu ada yodiumnya. Tepung terigu itu harus ada asam folatnya, harus ada vitamin B kompleksnya, harus ada zat besinya. Itu ada tuh di tepung terigu. Artinya apa? Ini adalah program nasional untuk bisa meningkatkan gizi dari masyarakat. Dan pangan yang digunakan juga pangan-pangan yang ibaratnya apa ya, mudah, sering digunakan, sering dikonsumsi oleh masyarakat gitu ya. Nanti juga minyak goreng nih harusnya nyusul nih. Minyak goreng juga nanti harus ada vitamin A-nya. Oh gitu sekarang nih Pak, nanti ya Pak. Gitu. SNI-nya udah keluar. Tinggal pemberlakuannya gitu ya. Ini kajiannya sudah cukup panjang. Nah, itu namanya pangan fortifikasi. Nah, itu wajib di MD. Tidak akan di industri rumah tangga karena nggak akan sanggup, karena untuk menambahkan fortifikannya itu dibebankan kepada produsen. Jadi yodiumnya itu yang menambahkan harus produsen, bukan dari pemerintah. Gitunya itulah bedanya nanti pangan yang industri rumah tangga dengan pangan yang MD gitu. Pendaftarannya juga nanti berbeda gitu ya. Kalau industri rumah tangga cukup di pemerintah daerah setempat, dinas kesehatan setempat ya. Kalau Badan POM nanti ya via nanti di Balai Besar POM Pontianak. Kemudian pendaftarannya memang secara nasional via online. Oh, jadi pendaftarannya via online ya Pak? Ada websitenya ya Pak ya? Berarti? Iya, ada websitenya. Jadi bukan ke kantor daftarnya? Bisa daftar langsung dari rumah masing-masing bisa. Online gitu. Cuma nanti prosesnya gini, nanti kan tadi saya yang ceritakan di awal ada proses pre-market, pemeriksaan sarana produksi. Nah, kalau sarana produksinya ada di Pontianak atau di Kalimantan Barat, maka diperiksa dulu oleh Balai Besar POM di Pontianak. Ya. Nah, nanti rekomendasi itu akan disubmit kepada akun perusahaannya, ya kan? Gitu. Nah, ini akun ini atau pendaftaran ini online langsung ke pusat. Jadi boleh Pak, kantornya gitu. di mana tuh Pak Bapom nih, kantor Bapak nih sekarang nih. Kalau kita kan tahunya di dekat Sudarso. Kalau kita mau Sudarso, Jalan Sudarso. Di Jalan Sudarso ya.
Iya, pokoknya jajaran rumah sakit. Jajaran sebelahnya Rumah Labkesda Sakit Sudarso. dengan Akbit ya di situ. Jalan Sungai Raya ya Pak ya, berarti ya? Jalannya Jalan Sudarso. Oh, memang Jalan Dr. Sudarso ya Bang? Iya. Oh, Jalan Sungai Dr. Raya mungkin kan Sudarso. seberangnya kali ya. Oh, iya. Berbeda ya Pak ya, karena ada parit sungai itu tuh Pak ya? Oh iya iya. Memang kita di jadi depan, dibedain ya, depan itu. parit itu. Kalau ada yang mau ditanyakan langsung, Iya. kita bisa datang langsung lah gitu ya. Jadi Tapi kalau misalnya teman-teman ini kan prosedur yang mau masing-masing sharing ini beda bisa nih ya. langsung ke- Kosmetik beda, obat tradisional beda gitu ya. Iya. Nah nanti persyaratannya juga beda-beda. Nah kalau misalnya bingung, tinggal datang menghubungi kita di nomor yang tadi atau di medsos, atau memang bisa datang langsung. Nanti kita ada program pendampingan nih, pendampingan untuk ya step by step kita akan dampingi, kita selesaikan gitu ya, Iya, supaya nggak terlalu takut duluan gitu ya. Wah ini susah gitu ya daftarin di Badan POM gitu ya. Gitu. Tapi kalau step by step insya Allah kita bisa jalani bersama. Ya, jadi teman-teman yang mau tanya bisa ke kantor juga, bisa juga ke Instagramnya tadi, bisa di DM mungkin ya Pak ya? Ya. bppom.pontianak. bppom.pontianak ya teman-teman semua ya. Iya Pak. Terima kasih nih Pak sudah menyempatkan nih Oke, sela-sela siap. kesibukan Iya, di senang sini. sekali. Iya, jadi ini nih Pak. Udah agak sore, udah ada waktunya sudah, iya, udah iya. ada yang ngasih kode-kode Siap, tuh siap. Pak. Nanti kalau ada pertanyaan bisa dititipkan ke Ya boleh, ini ya. jika masih ada ingin pertanyaan bisa dititipkan juga di podcast Rebel, bisa di komen di bawahnya, nanti kita share juga ke Pak Fauzi ya Pak ya, Ya. boleh ya Pak ya? Nanti kita bisa kirimkan video jawabannya juga bisa. Ya. Atau mau kesini lagi juga ya deket kan bisa gitu ya. Nanti kita juga akan lampirkan nomor WA-nya tadi, boleh ya Pak ya? Siap, boleh. Kita lampirkan nomor WA-nya juga. Ya teman-teman, terima kasih kalau seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di lain waktu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Rebel. Yuk ngopi, yuk kolaborasi.